kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan subbab bioteknologi yang beranggotakan saya Nela Zahra, Saya Manesya Desa. Saya Agus Ramadhani. Saya Aulia Rahmansyah. Saya Muhammad Irfan Kurniawan. Enjoy. Bioteknologi. Pengertian dari bioteknologi itu sendiri berasal dari kata bio yang berarti hidup dan teknos yang berarti teknologi. Dan ada juga logos, yaitu artinya ilmu, yang secara harfiah artinya ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Lalu ada jenis-jenis bioteknologi dibagi menjadi dua, konvensional atau tradisional, yaitu bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk memproduksi alkohol, asam asetat, gula atau bahan makanan, dan manipulasi yang dilakukan hanya sampai pada tahapan genetika. Kelebihan daripada bioteknologi konvensional atau tradisional ini, yang pertama itu biaya produksinya lebih murah, terus menggunakan peralatan yang lebih sederhana, dan pengaruh jangka panjang itu sudah diketahui. Kalau kelemahannya, yang pertama itu waktu pelaksanaan bioteknologi konvensional ini lebih lama dan hanya dalam skala kecil, tidak bisa dilakukan dalam skala besar, dan belum ada pengkajian prinsip-prinsip tentang bioteknologi konvensional. Lalu selanjutnya, contohnya ada tempe, yogurt, dan juga keju. Oke, lalu ada bioteknologi modern, yaitu istilah yang digunakan untuk membedakan penerapan bioteknologi yang lebih baru, misalnya rekayasa genetika dan fusi sel dengan metode yang lebih konvensional. Lalu ada kelemahan dan kelebihannya. Yang pertama, kalau kelebihannya itu hasil dapat diperhitungkan, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Lalu yang terakhir ada perbaikan sifat genetik dapat dilakukan secara terarah. Untuk kelemahannya itu, yang pertama biaya produksinya relatif lebih mahal, yang kedua memerlukan teknologi yang lebih canggih daripada yang konvensional, dan terakhir pengaruh jangka panjangnya belum diketahui secara pasti. Contoh dari penerapan bioteknologi modern itu, yang pertama ada cloning DNA, ada bayi tabung, dan juga kultur jaringan. Di sini ada kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan didasarkan pada sifat atau potensi tumbuhan. Sifat atau potensi tumbuhan adalah sifat yang dimiliki individu baru yang utuh jika berada pada di lingkungan yang sesuai. Teori ini dikemukakan oleh Matthias Jacob Schleiden dan Theodor Schwann pada tahun 1830 sampai 1838. Menurut mereka, jika tumbuhan berada di lingkungan yang sesuai, maka dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat. Sifat atau potensi tumbuhan ini lebih besar dibandingkan hewan, karena di dalam tumbuhan itu terdapat sel yang belum terdiferensiasi atau masih meristematik. Nah, langkah-langkah melakukan kultur jaringan. Yang pertama, bagian tumbuhan yang akan ditumbuhkan dalam media itu disebut explant. Explant yang bisa kita ambil adalah explant yang masih memiliki sel yang aktif membelah. Contohnya ujung batang dan ujung akar. Kemudian explant ini kita potong dan dimasukkan ke dalam suatu media yang ini disebut kalus. Kalus adalah massa sel yang belum terdiferensiasi. Kemudian setelah kalus tumbuh, akan terbentuk sebuah tanaman baru yang disebut plantet. Ketika plantet ini membesar dan tumbuh layaknya tumbuhan biasa, kemudian dipindahkan di dalam media yang lebih besar, contohnya seperti pot. Next. Kemudian kita lanjut ke fertilisasi in vitro atau pembuahan atau teknik bayi tabung. Teknik bayi tabung ini bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang sulit memiliki keturunan. Sebenarnya pasangan suami istri ini mampu, cuman karena ada beberapa faktor yang dapat menyulitkan mereka memiliki keturunan. Contohnya tersumbatnya saluran telur. Fertilisasi in vitro dilakukan dengan produksi sel telur yang telah dibuahi oleh hormon. Kemudian sel telur tersebut
sudah siap di dalam ovarium dan dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang telah dicampur oleh sampel sperma. Kemudian wadah di sini kan berisi dengan sel telur dengan sperma, kemudian dikombinasikan untuk dilakukan fertilisasi. Kemudian setelah difertilisasi, sel telur yang telah dibuai tersebut ditanam di dalam rahim. Dan layaknya seorang ibu yang mengandung 9 bulan akan melahirkan insya Allah anak yang sehat. Kemudian lanjut, kita ke cloning DNA. Cloning DNA atau pencakopan atau cloning atau pencakopan nukleus digunakan untuk menciptakan individu baru yang secara genetik identik dengan induknya. Cloning DNA ini dilakukan dengan yang pertama, ini adalah sel telur. Kemudian di dalam sel pasti memiliki inti. Di sini intinya kita pisahkan dengan diberi kejutan listrik. Setelah inti sel ini dipisahkan dari selnya, maka ini inti sel donor tersebut akan dimasukkan ke dalam sel di sini. Kemudian inti sel donor tersebut. Pemanfaatan mikroorganisme untuk memproduksi bahan makanan. Ada protein sel tunggal atau PST. Adalah protein yang berasal dari organisme uniseluler dan multiseluler yang strukturnya sederhana. Protein yang terkandung dalam PST dapat mencapai 80% dari berat total, sehingga mikroorganisme penghasil PST memiliki keunggulan. Yang pertama, mempunyai berkembang biak dengan cepat. Yang kedua, mempunyai kandungan protein tinggi. Yang ketiga, dapat menggunakan substrat limbah sebagai media tumbuh. Lalu ada mikroprotein, adalah makanan sumber protein yang berasal dari miselium jamur. Mikroprotein dihasilkan melalui proses fermentasi oleh jamur Fusarium graminearum menggunakan bahan-bahan seperti glukosa, garam, amonia, dan zat hara lainnya. Mikroprotein mengandung 47% protein, 14% lemak, 25% serat diet, 10% karbohidrat, 1% RNA, dan 3% abu. Pada bidang ini bidang pertanian dan peternakan. Pada bidang ini memanfaatkan teknik DNA rekombinan. Teknik tersebut bertujuan untuk memperoleh bibit unggul. Proses yang dilakukan dengan memindahkan bibit unggul dari satu organisme ke organisme lain melalui perantara mikroorganisme. Aplikasi ini dapat dilihat pada proses pembuatan proses DNA rekombinan tumbuhan dengan menggunakan vektor Agrobacterium tumefaciens. Berikut prosesnya. Bidang pertanian dan peternakan, contoh aplikasinya: yang pertama, padi transgenik; yang kedua, tembakau resisten terhadap virus; yang ketiga, bunga anti layu; yang keempat, tanaman kapas anti serangga; yang kelima, pembuatan pupuk organik; yang keenam, kain alami sintetis. Pertama, bidang kedokteran. Pertama, antibiotik adalah senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Contoh mikroorganisme yang dimanfaatkan sebagai penghasil antibiotik yaitu jamur Cephalosporium, lalu bakteri Streptomyces griseus, lalu jamur Penicillium notatum, dan Penicillium chrysogenum. Sini ada contoh bidang pertanian dan peternakan. Yang pertama, plasmid dipotong dan dipindahkan dengan enzim khusus. Lalu gen dipotong dan dikeluarkan dari kromosom organisme lain menggunakan enzim khusus. Yang ketiga, gen baru dimasukkan ke dalam plasmid, lalu plasmid dimasukkan kembali ke dalam Agrobacterium. Yang kelima, ketika dicampur dengan sel tumbuhan, Agrobacterium diaplikasikan plasmid, lalu bakteri mentransfer gen baru ke dalam kromosom tumbuhan. Terakhir, sel tumbuhan membelah dan masing-masing sel anakan menerima gen baru. Ya, di sini kita ada contoh-contoh pemanfaatan mikroorganisme dalam proses fermentasi terutama di bidang pangan. Yang pertama, makanan keseharian kita, tempe.
Bahan mentahnya ini itu kedelai dan itu tuh difermentasiin sama bakteri Rhizopus oryzae. Yang kedua, tauco sama dasarnya kedelai. Nah, terus dia difermentasiin lagi sama bakteri Aspergillus oryzae. Untuk yang kedua, kecap. Nah, dan ini kita biasanya sebagai kayak pemanis lah. Ya cuma pelengkap makanan saja. Dan berbahan dasarnya sama, itu kedelai dan itu difermentasiin dengan bantuan Aspergillus soyae. Lalu ada oncom, makanan kesukaan kita, kalau suka. Nah ini jajanan yang biasanya ada banyak di pasar, kayak gorengan-gorengan gitu. Nah ini dasarnya itu dari ampas tahu dan oncom ini difermentasi sama bakteri Neurospora crassa. Lalu ada tape, asam-asam. Tape ini biasanya dibuat dari ketan atau singkong dan diperlukan proses fermentasi sama mikroorganisme jamur Saccharomyces cerevisiae. Lalu ada roti. Dari roti enak sih. Roti berbahannya itu dasarnya tuh dari tepung terigu. Nah untuk membuatnya tuh biasanya kita pakai bahan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae sama kayak tape tadi ya. Lalu untuk yang selanjutnya kita masuk ke yang berasal dari susu nih, yaitu yogurt yang terkenal manis-manis nih enak. Minuman yang berasal dari susu ini biasanya ini tuh dibuat dibantu sama mikroorganisme yaitu Lactobacillus bulgaricus. Lalu ada keju kayak creme atau yang lainnya mozzarella mungkin. Lalu ini bahan dasarnya sama yaitu susu. Pembuatannya itu melalui bantuan mikroorganisme Lactobacillus bulgaricus. Lalu untuk mentega biasanya lu pakai buat roti ataupun roti bakar atau biasanya nasi goreng. Nah ini bahan dasarnya itu sama susu juga tapi fermentasi dibantu sama mikroorganisme Staphylococcus aureus. Nah, lalu ada probiotik. Untuk yang belum tahu, probiotik ini adalah mikroorganisme yang lumayan kecil-kecil, tapi itu tuh untuk membantu peradangan perut atau biasanya mencegah diare. Ini biasanya tuh ada di minuman yang sering kita kenal sama yang namanya Yakult, dari Korea. Nah, sama probiotik itu berbahan dasarnya susu. Nah, ini tuh dibantu oleh mikroorganisme Lactobacillus casei. Ada bioremediasi untuk limbah. Penggunaan mikroorganisme dalam mengurangi polutan yang ada di lingkungan. Yang pertama, penggunaan bakteri Thiobacillus peroxidans untuk membersihkan limbah logam. Yang kedua, penggunaan bakteri Pseudomonas untuk membersihkan limbah minyak. Terus ada dampak penerapan bidang lingkungan. Yang pertama ada dampak positif. Contohnya ada dua, yaitu mengurangi pencemaran lingkungan akibat pestisida. Yang kedua mengurangi pencemaran limbah. Terus selanjutnya ada dampak negatif. Contohnya ada dua juga. Yang pertama kerusakan pada ekosistem. Yang kedua hilangnya plasma nutfah. Terus ada dampak positif. Contohnya ada satu, yaitu terjadi persaingan mencari varietas baru untuk tumbuhan dan tanaman lewat rekayasa genetik. Terus yang kedua ada dampak negatifnya. Contohnya ada dua, yaitu kesenjangan sosial dan hilangnya mata pencaharian. Terus ada dampak positif, itu ada mudahnya diperoleh produk obat oleh masyarakat. Yang dampak negatifnya ada dua, contohnya timbulnya alergi, terus ada timbul antibiotik resisten pada seseorang. Ada teknologi cloning. Teknologi tersebut dianggap merendahkan martabat manusia karena tidak sesuai dengan moral dan melanggar peraturan agama.